Oh iya, masih join. Oke, ini kita mulai saja. Ini hanya teori ya, kalau campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan tidak dapat diberikan secara visual ini disebut apa? Konsentrasi campuran larutan solvent solid. Larutan ya? Oke, nanti silakan sambil dicari jawaban benarnya. Saya takut salah, nanti dicek ya. Oke, kalau jenis larutan yang berdasarkan kejenuhan kecuali yang salah itu yang elektrolit ya. Berarti elektrolit yang salah ya. Terus alasan elektroditku dapat mengantarkan arus listrik karena kenapa? Masih ingat? Oke, nanti dicek ya. Kayaknya mungkin saya sama dengan satu. Iya ya. Coba dicek ya. Nanti dicek. Oke, ini saja. Kalau jenis senyawa dari larutan ini apa? Ini termasuk apa? Jenis apa? Ada lemak asam asetat ini. Sambil dicek ya. Dia tergolong elektrolit asam asetat. Elektrolit lemah ya. Elektrolit kuat. Coba dicek ya. Enggak, elektrolit lemah deh. Coba dicek nanti. Terus konsentrasi larutan dinyatakan dalam apa? Ini terdengar kan suara saya? Bentar. Oke. Konsentrasi dinyatakan dalam persen apa? Persen B per V, B per B, V per V molaritas. Berarti yang mana yang benar? Oke, ya. Yang benar ya. Bentar. Pada admin dulu belum masuk nih. Oke. Nah, ini nanti dihitung ya. Berapa persen OH kalau diketahui masanya 0,5 gram, dia dilarutkan dalam 25 miligram air. Berarti ini dia masuk persen B per B ya. Berapa persennya ya? Berarti persen B per B berarti 0,5 dibagi 25 dikali 100 nanti dapat berapa persen ya? Silakan nanti dihitung ya. Iya, Pak. Oke, terus ini kali ini kita hitung fraksi mol. Ini diketahui asam asetat 25 mili. Terus diketahui juga 75 ml air. Asam asetat ini sebagai zat terlarutnya, pelarutnya adalah air. Kalau diketahui kalau keduanya digabung jadi larutan itu volumenya 99,50 ml. Berarti kita bisa pakai fraksi mol kan? Nanti silakan fraksi mol, hitung dulu jumlah molnya, jumlah mol dari air, terus dibagi dengan larutannya. Hitung dulu kan jumlah molnya, baru nanti bisa dihitung fraksi molnya ya. Coba lihat lagi catatan di pertemuan awal ya. Coba dihitung berapa ini ya, berapa persen volumenya. Bukan fraksi mol ini apa? Persen apa per apa ini? Fraksi mol bukan. Hitung ini. Tadi ada yang jual. Oke, ini persen apa ya? Coba cek ya, ini masuk persen V per V atau persen V per V atau fraksi mol ya. Nanti dicek ya. Coba lihat lagi catatannya ya. Oke. Mol zat terlarut dalam setiap liter larutan disebut apa? Molaritas ya. Ya. Terus jumlah ekuivalen yang terlarut dalam 1 liter larutan disebut, kalau jumlah ekuivalen ingat saja kebalik dia per kilogram ya. Kalau berarti ekuivalen itu molaritas. Astagfirullah. Sorry. Ekuivalen itu normalitas ya. Kebalik. Dicek ya. Takut salah. Oke. Iya, Pak. Nah, ini kita hitung. Oke.
Ini berat ekivalen, kita diminta menghitung berapa sih berat ekivalen dari si asam fosfat ini, ion asam fosfat atau H2PO4 min ini pada larutan asam fosfat. Kalau berat ekivalen kan bisa dihitung dari BM dibagi apa? Bentar, siapa ini? BM dibagi dengan apa? Dengan nilai A-nya ya. Di sini kan kalau HPO4 min. Oh, astagfirullah. Lupa ya. HPO4 min ya berarti. Iya. Kalau H4 berarti dia punya ionnya satu kan? Berarti hitung dulu MR dari H3PO4 berapa. Nanti MR-nya itu dibagi ionnya itu satu, berarti nilai itu sendiri kan. Nanti coba dihitung dulu MR dari asam fosfat ya. Nah, ini. Oke, kalau normalitas, karena ini sudah diketahui konsentrasi, berarti rumus normalitas kan sama dengan konsentrasi dikali nilai ionnya. Berarti kalau konsentrasinya 3 dikali 1 ya tetap nilai itu sendiri kan? Iya. Ya, coba nanti dicek ya. Coba cek ininya ya. Hitung dulu MR dari H3PO4, H itu 1, P-nya saya lupa fosfor berapa, oksigen 16, hitung dulu MR-nya. Kalau sudah nanti hitung BE-nya atau berat ekivalennya gampang, itu dari BM per A. A itu apa? A itu adalah jumlah ionnya. Kalau HP4 min berarti min 1 kan? Kalau misalnya di sini jadi HP42 min berarti dia dikurang 2 kan, tapi ini min 1 berarti dibagi 1 saja gitu ya. Coba dicek. Kalau normalitas itu gampang, nanti normalitas sama dengan konsentrasi dalam molaritas dikali dengan nilai ionnya yaitu nilai 1. Nah, nanti coba dicek atau dihitung berapa berat ekivalennya, berapa normalitasnya. Oke. Nah, oke, kita ke selanjutnya. Ini diketahui, oke, molaritas ya. Kalau molaritas seperti ini kita apakan kalau diketahui berat jenisnya? Masih kan ya, saya bahas di kelas. Coba lihat tugas kalian yang saya bahas di kelas di papan tulis itu. Kalau pakai berat jenis larutan, jangan langsung dihitung masanya. Karena kan kita mau diketahui cuma massa sama volumenya. Jangan langsung pakai rumus molaritas sama dengan massa per mr dikali 1000 per V. Jangan dulu, hitung dulu pakai rumus berat jenisnya. Masih kan? Kalau begitu rumus di berat jenis D sama dengan atau densitas sama dengan massa dibagi volume, kan? Jadi kita bisa tahu berapa di sini diketahui massa sudah sama densitas. Ini kan dalam massa ini volume yang kita cari kan? Berarti nanti kita bisa cari dapat untuk itu jumlah molnya. Jadi bisa tahu berapa molaritasnya. Coba dilihat lagi yang saya bahas di kelas itu ya, di papan tulis ya. Ntar ini. Oke, next. Oke. Kalau ini gampang saja ya. Ini diketahui larutan asam sulfat 2 molar. Kalau kita membuat 0,02 molar dalam 250 mili, berarti kita pakai rumus apa? Kali ini? Pakai rumus pengenceran. Yang penting jangan lupa yang mana M1-nya. Kalau di sini M1-nya yang mana? M1-nya yang 2 molar ya. M2-nya yang 0,02 molar sebanyak 250 mili. Berarti
berapa volume yang kita ambil dari 2 molar ini kan? Ditanya nih, berapa volume yang dibutuhkan dari larutan asam sulfat 2 molar untuk membuat 0,02 molar sebanyak 250 mili. Kalau kita sudah ketahui di sini, M1-nya 2 molar, M2-nya 0,02 molar, V2-nya 250 mili. Berarti kita mau hitung V1-nya. Silakan nanti dihitung dapat berapa kira-kira volume yang dibutuhkan untuk diambil dari 2 molar ya. Oke. Kemudian kita ke selanjutnya. Kalau begitu menggunakan agen penyedap adalah spesifik selektif. Oke, nanti ini cek saja kalau nggak salah spesifik. Coba dicek lagi ya. Oke, kemudian ya proses pemanasan dengan pemanasan apa pada suhu 100-150 ini dengan untuk mengubah endapan basah menjadi kering di ini dapat ditimbang adalah apa? Pengeringan ya. Adalah pengering. So nanti dicek lagi. Oke. Aplikasi metode gravimetri. Kadar air, kadar abu, satu dosanya atas sinar semua benar. Jadi dicek ya. Aplikasi metode gravimetri apa ya? Oke, dicek di ini ya. Di materi yang sudah ada di Endlink ya, yang saya share. Terus ini hitung kadar besi. Oke, ini diketahui massa dalam gram dilarutkan dalam asam kemudian oksidator. Endapan ini diperoleh dicuci. Oke, dipakai ini ya, pakai rumus gravimetri ya. Nah, bisa. Oke, kan kita kalau menghitung itu kita harus FG dulu kan? FG kan, bentar. FG kan kita bisa dapatkan dari berat atom dari si ini apa yang mau dicari kadar Fe ya, berarti dari Fe dibagi dengan Bm dari Fe2 nya dibagi dengan Bm dari ini ya, dari sini. Oke, kalau sudah dapat faktor gravimetrinya berarti kalau sudah dapat faktor gravimetrinya kita udah ya menghitung menghitung persennya ya, menghitung berapa kadar persennya. Berarti kalau persen Fe itu sama dengan apa? Massa apa? Berarti hasil ini massa yang diperoleh ini dibagi dengan massa ini ya. Massa ini dikali Fg-nya berapa, faktor gravimetrinya dikali 100. Nanti dapat berapa persen ya. So dibuka lagi, coba dilihat lagi ya, pelan-pelan di catatannya. Oke. Kemudian, proses telur asam dan basa. Kali ini sekilas titrasi bebas air. Kalau asam menurut proses telur itu asam sebagai donor, basanya sebagai aseptor ya. Cek lagi ya. Ini menurut proses telur ya. Oke. Terus, asam akan melepaskan proton jika ada basa mineral reaksi berlaku pada ini bukan bebas air ya. Coba cek itu materi pertemuan kedua kalau tidak salah. Oke, berikut ini adalah pelarut yang digunakan untuk titrasi bebas air kecuali apa? Aprotik, protofilik, protogenik, aprotik hidrolisis. Cek ya antara hidrolisis atau protogenik ya. Nanti saya takut salah. Oke, sebentar. Oke. Kemudian contoh pelarut INER kecuali apa? Nah, nanti dicek ya. Benzina, nitrobenzina, kloroform, klorobenzina. Hanya bukan kali permanganan, bukan. Oke. Pyridin, N-butilamin,
Intilinamid contoh dari pelarut apa? Aprotik, protofilik, protoginik, amfiprotik, hidrolisis. Coba cek ya antara amfiprotik atau protofilik ya. Oke. Jika suatu asam seperti perkeluaran dilarutkan pada asam, maka asam sentan berarti sebagai basa yang bergerak akan membentuk ion. Saya lupa ini ya. Bentar. Akan membentuk ion onium kalau tidak salah. Coba dicek ya. Hanya ada materinya itu. Coba dicek ya. Oke. Hal yang berarti titrasi bebas air kecuali diberi pelarut. Air titrasi dapat ini seperti warna menjadi merah muda. Oke. Kecuali ini kayaknya. Coba dicek nanti ya. Ya. Kemudian kita hitung persen kadar kemurnian obat. Nah, kelihatan kan ya? Masih kelihatannya di kalian? Oke, saya perkecil. Ini asam sulfinilamida. Nah, ini kita sudah bahas juga pernah di kelas ya. Ini 0,51 kg. Sorry, 0,51 gram asam fosfat. Nah, ini pakai rumus itu ya, yang mol titran sama dengan mol analit lah. Silakan nanti dicek. Yang di sini bertindak sebagai titran adalah NaOH yang ada di buret, berarti NaOH sebagai titran, sedangkan analitnya adalah si obatnya ya, obat si sulfanilamida. Ini cek ya. Oke. Kemudian ya, kalau iodometri apa ini ya peniternya atau yang ada di buret titrannya apa? Nanti dicek ya. Saya lupa pakai iodometri ya. Antara KIO3 IDA atau IO ya, berarti KIO3. Jadi cek ya. Oke. Titrasi adalah keseimbangan molekul artium kalau iodat disebut, kalau langsung itu apa ya? Saya lupa. Antara iodo atau iodi. Jadi cek ya. Iodi deh yang langsung. Nanti dicek. Oke, next. Kata rangka pada suatu zat akan hilang atau putus karena terikat dengan ion disebut dengan reaksi putus substitusi dengan oksidasi reduksi. Adisi ya. Adisi itu kemudian. Oke. Reaksi terjadi karena ion berikat sebagai oksidator adalah, saya lupa nih, antara oksidasi ke oksidasi deh. Boleh dicek ya. Ini satu substitusi ya. Kalau substitusi pengertian. Oh iya. Coba dicek ya. Bentar. Oke, next. Oke. CO oksidator yang ditetapkan kadarnya direaksikan terlebih dahulu dengan iodida berlebihan. Dititrasi lagi dengan Na2S2O3. Berarti dia apa ya? Bromometri atau bromometri ya? Antara dua ini ya. Nanti dicek jawabannya. Saya lupa jawabannya ya. Oke. Next. Reduktor. Titrasi ini dia. Ini merupakan prinsip dasar dari. Nah, ini juga saya lupa deh. Antara dua ini deh. Mau dicek ya. Oke, ini massa NaCl atau isi kita massa NaCl persen B per V plus 10 ml. Ini kalau nggak salah jawabannya 95 ya. Coba nanti dicek. Itu hanya persen, itu massa biasa ya, pakai rumus jumlah mol per mr ya. Nanti coba dihitung. Dalam farmakop Indonesia kita tetapkan kadar ioditri kalau nggak salah asam ascorbat. Oke, nanti dicek.
oksidimetri dengan dasar ion bromat adalah, saya lupa lagi, bromometri deh. Coba dicek ya. Terus next. Oke. Kalau kadar reaksi menggunakan kalium bromat adalah, saya lupa lagi kalium bromat. Coba nanti cek ya. Kalium bromat atau bromatometri, saya lupa. Oke. Next, kalau asam bromat direaksikan dengan asam berlebih, asam reaksi dengan Ki dengan menggunakan Kj warna biru menghilang setelah titrasi kembali dengan natrium tiosulfat. Itu berarti apa ya? Titrasi kembali, saya lupa ya. Iodi deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah iodimetri. Dicek ya. Nah, ini reaksi lengkap antara ini dari menghasilkan ini ya. Ya, nanti dicek ya. Dicek di materi kita. Terus indikator ini untuk reaksi bromometri. Bromometri itu apa ya? Saya lupa. Itu biru, itu giga. Coba dicek ya. Antara metil giga atau bromotimol biru ya. Coba dicek ya. Kita cek lagi. Terus, nah, kalau reaksi ini itu kalau tidak salah dia menghasilkan BR2. Coba lihat di PPT ya. Di PPT ya. Ini mata kuliah di pertemuan keberapa ya? 5 atau 4 tentang bromometri ya. Bromometri dan bromatometri ya. Ya, kita hitung kadar obat ya. Ini materi. Oke. Kalau ini kita hitung apa dulu? Kita hitung jumlah mol dulu dari ini ya. Pertama yang kita lakukan, hitung dulu jumlah mol atau N dari ini ya. Nah, ini saja berapa molnya. Jangan lupa ini dikonversi ke liter. Oke? Nah, oke, jangan lupa dikonversi ke liter. Kalau sudah dapat jumlah mol dari si fluid titran ini berarti itu dari sini ya. Natrium tiosulfat ya. Dari natrium tiosulfat. Oke. Jangan lupa ini dikonversi ke liter sekali lagi. Nanti langsung dikalikan saja berapa jumlah molnya. Kalau sudah, karena ini dia reaksinya itu ketika natrium tiosulfat dengan I2 atau ditambahkan indikator I2 ini karena ionometri, berarti ini perbandingannya berarti 1/2. 1 itu apa? 1 itu adalah ya, 1 itu didapatkan dari koefisien I2 itu 1, sedangkan koefisien natrium tiosulfat yang titrannya itu adalah 2, koefisien perbandingan koefisien terus dikali dengan jumlah mol ini ya yang diperoleh ini. Nah, di sini berapa hasilnya? Maka dapat berapa mol. Oke. Dapat berapa mol. Sudah? Oke, kalau sudah kita hitung yang sama untuk ini juga. I2 sampai 25 ml. Oke. Kalau I2 semuanya 25 ml berarti kita hitung juga jumlah mol atau N dari ini ya. Berapa jumlah molnya. Jangan lupa ini dikonversi ke liter. Oke. Terus jangan lupa dikonversi ke liter. Saya perkecil dulu ya.
Oke. Membuat konversi ke liter. Kalau sudah, maka kita hitung I2 yang digunakan untuk literasi dengan antalgin ya. Berapa kadar antalginnya. Berarti nilai yang diperoleh ini, yang dari sini, saya tandain ini ya, kuning ini. Ini kita kurang dengan nilai dari sini. Ini saya tandain merah ya. Oke ya. Kurang dari sini. Nanti berapa jumlah molnya. Oke. Kalau sudah, saya selesai ya. Kalau sudah, kita hitung masanya. Masa antalginnya ya. Karena kita di sini mau hitung dari soal diminta berapa persen kadarnya. Kita hitungnya adalah massa itu didapatkan dari mol dikali dengan MR-nya. Oke. Nah, si mol ini yang mana? Kita ambil yang ini. Saya tandain ini. Iya. Biru ini ya. Oke. Ini kita kali. Oke, kita kali dengan MR dari si antalginnya. Sudah diketahui di soal ya. 309,9 gram per mol. Kalau sudah diketahui, nanti kita kali dengan MR ini. Bentar. MR ini maka dapat berapa hasilnya itu dapat berapa gram. Oke, kalau sudah kita buat perbandingan, berarti massa yang diperoleh itu adalah massa ini ya, massa yang saya tandain ini, yang merah ini. Kalau kita hitung persen, apa nih, terakhir, hitung persen B per B, didapatkan dari kadar ini, persen kadar antalgin itu sama dengan yang mana bagaimana yang ini. Oke, saya tandain merah saja ya. Ini kita bagi dengan ini kita bagi dengan massa yang mana yang sudah diketahui di awal, yaitu 500 mg. Oke. Nah, kali ini 500 mg, silakan ubah dulu ke gram ya, kalau mau. Harus ubah dulu ke gram, terus dikali 100%. 100%, maka dapat berapa persennya. Oke. Gitu ya. Cara hitungnya ya. Silakan dihitung berapa persen kadarnya. Persen kadar antalginnya ya. Oke. Suara saya terdengar kah atau tidak? Halo? Terdengar, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Semoga gak mabuk ya. Oke, Mabuk silakan banget, nanti Pak. Alhamdulillah. Silakan nanti Bangun tidur ngeliat beginian mabuk, Pak. Oke, silakan dihitung dulu ya. Saya ulangi, hitung dulu jumlah mol dari si titrannya, yaitu natrium tiosulfat. Ini 0,1 langsung saja kan, karena kan jumlah mol bisa dapatkan dari N sama dengan M dikalikan, M-nya sudah ada, V-nya sudah ada. Jangan lupa ini dikonversi ke liter. Nanti dapat berapa molnya. Kalau sudah, kita kali dengan 1/2 mol ini. Kenapa dikali 1/2? Karena kita lihat perbandingan koefisien I2 terhadap natrium tiosulfatnya. Karena kita menggunakan I2 sebagai indikatornya. Kita dapat berapa jumlah molnya. Terus, kita sekarang selanjutnya cari
indikator I2 yang bereaksi dengan si kadar antalginnya. Caranya, kita hitung dulu jumlah mol, ini sudah diketahui konsentrasi, kita kali dengan volumenya. Jangan lupa volumenya ini dikonversi ke liter. Jangan lupa dikonversi ke liter. Nah, kalau sudah dapat hasil yang saya tandain ini untuk indikator yang bereaksi dengan antalgin, kita kurang dengan si natrium tiosulfatnya yang sudah diketahui jumlah molnya. Nanti kita akan dapatkan berapa sebenarnya sih jumlah mol si antalgin itu yang bereaksi dengan I2 ketika dititrasi dengan natrium tiosulfat. Terakhir kita hitung masanya karena kita mau hitung persen kadarnya. Nah, dapatnya dari mana? Mol yang kita dapatkan ini, yang saya tandain ini, yang sudah hasil reaksi, dikalikan dengan BM-nya, berat molekul dari antalgin sudah diketahui 309, dikalikan saya langsung dapat berapa gram, karena mol dengan mol habis. Kalau sudah, massa yang kita peroleh ini, kita bagi dengan massa dari obat antalgin dalam satu tablet itu mengandung 500 mg. Kalau sudah itu jangan lupa 500 mg dikonversi dulu ke gram biar sama satuannya, biar habis dibagi dan perhitungannya benar. Bagi dulu, dikonversi dulu dibagi 1000 berarti 0,05 ya. Terus hasil yang ini berapa dibagi 0,05 terus dikali 100 dapat persennya, maka bisa dipilih jawabannya. Silakan bisa dihitung ya. Pun hari Rabu baru ujian ya. Ntar ada yang join. Oke. Ada pertanyaan atau bisa next ya? Next, Pak, next. Tidak. Oke. Silakan nanti ini ya hitung. Nah, kalau ini gampang saja ya. Kita hanya diminta menghitung normalitas. Masih ingat kan menghitung normalitas bagaimana? Ini berapa normalitas? Oke. Ini diketahui di soal ada massa MR, volume. Oke. Berarti molaritas sama dengan massa dibagi MR terus dikali 1000 dibagi volume. Oke. Oke. Massanya mana? Sudah diketahui nih. Oke. MR-nya mana? Ini sudah diketahui. Dari vitamin C-nya. 1000 dikali volume. Oke. Kemudian diambil volume sampel titrasi. Oke. Volumenya berarti kita, nah ini volume yang terpakai 20 mili. Oke. Ini volumenya 20 mili. Oke, nanti silakan dihitung berapa molaritasnya, karena ini ditanya normalitas. Masih ingat, rumus normalitas sama dengan M dikali A. Dikali A. Nah, jumlah valensi ini sudah diketahui, atau nilai N-nya sudah diketahui sama dengan 1. Cari dulu masanya, molaritasnya berapa, baru dikali 1. Hasilnya nanti bisa diketahui berapa normalitas. Oke. Silakan ya, bisa dihitung. Oke. Ini ya, kenapa kita pakai 20 mili? Karena volume yang terpakai ya, yaitu 20 mililiter. Oke, coba dihitung berapa konsentrasinya. Kalau tidak salah itu antara A atau C ya. Coba dicek nanti ya. Oke, next. Sedikit lagi beres. Oke, ini ion bromida AgBr. Nah ini kemarin baru kita praktikum. Kira-kira ini jadi warna apa? Ini Ag2, 4. Merah bata. Ya, ini ya. Oke. Next. Aduh, sorry. Next.
Nah, kalau ini juga, ini menggunakan titer siapa? Antara AgNO3 dengan NaCl dan KCl. Titer siapa? Argentometri ya? Argentometri. Agen. Argenometri. Oke. Kalau ini berapa bilangan oksidasi dari Mn? Kan sudah saya hitung juga di kelas ya. Berapa Mn? O itu di sini, O itu min 2 dikali 4 berarti berapa? Berarti bilangan oksidasi oksigen kan selalu min 2. Berarti min 2, min 2 dikali 4 itu sama dengan min 8 kan? Kan min 8 ya? Ya, berarti Mn-nya berapa? Biar hasilnya sama dengan min 2. Apa hasilnya? Plus 6. Ya, plus 6. Biar 6 dikurang 8 sama dikurang 8 sama dengan min 2 ya. Oke. Oke. Ya, ini nanti dihitung kayak kemarin itu ya. Di papan coba dicoret-coret di rumah nanti. Silakan berapa kita hitung kayak kemarin ya. Kita misalkan ini NaCl ini misalnya A. Kayak kemarin di papannya. Ini KCl itu berarti nilainya di sini 0,4 sekian, berarti 0,4 berarti 0,4 dikurang A. Nah, sok ini masanya. Ini masanya. Silakan nanti bisa dihitung, ini masa ya. Bisa dihitung berapa sih kadar NaCl maupun AgNO3 ya. Bentar. Oke. Ini bisa dihitung, ini sudah saya buat. Misalkan massa NaCl A, massa KCl-nya itu 0,214 dikurang A. Jadi bisa dihitung berapa persen NaCl dan KCl-nya. Oke. Kalau ini titrasi argentometri, kecuali apa? Yang bukan iya. Gravimetri. Solar laboratorium mengetahui kadar garam dapur dengan menggunakan larutan barang nitrat sebagai latar salah dan indikator kalium kromat. Maka disebut metode apa? Metode kemarin kita baru praktikum ya, metode Mohr ya. Oke, metode yang digunakan pada titrasi argentometri 3, namun Volhar yang paling stabil, tapi metode tersebut bersifat toksit atau beracun karena mengandung apa? Kemarin saya Cyanida. Iya. Asam cyanida. Iya, asam cyanida. Oke ya. Berasa lumayan nih, ada berapa setengah lebih lah dari yang diujiankan. Oke. Silakan dilatih lagi ya, dikerjakan, terutama yang perhitungan ini ya. Coba dicek. Oke, ada pertanyaan? Atau cukup ya? Sudah mabok pagi-pagi. Mantap. Oke. Kan ujiannya hari Rabu kan, jadi masih ada kesempatan. Oke, cukup ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Makasih Bapak. Alvin. Ang. Woi. Hunaipi. Woi, sa anong ngeluti awal,